Selamat pagi Jemaat GKT Hosana yang saya kasih dalam Tuhan. Senang sekali kita kembali berjumpa di dalam renungan pagi pada saat ini. Saya akan mengawali dengan kisah hidup Bill dan Gloria Gaither. Ini adalah sepasang suami istri yang dipakai Tuhan dengan begitu menakjubkan. Mereka berdua banyak menulis lagu-lagu rohani Kristiani yang telah banyak memberkati orang. Mungkin juga kita telah menyanyikan beberapa dari lagu-lagu mereka berdua. Namun ada satu kisah hidup yang mereka alami yang terjadi kurang lebih di awal tahun 1970-an, di mana mereka sedang menantikan kehadiran anak yang ketiga, namun ada kegentaran yang muncul di dalam hati mereka. Karena apa? Pada saat itu di Amerika Serikat sedang merebak penggunaan obat-obat terlarang oleh orang-orang muda di situ. Dan kemudian mulai menyebarnya pandangan tentang ateisme. Orang mulai tidak percaya tentang adanya Tuhan. Bahkan perang Vietnam yang telah menghancurkan Amerika di segala bidang, baik secara sosial, politik, ekonomi, dan stabilitas nasional. Sehingga ini mengacaukan warga negara Amerika pada waktu itu. Hal ini menyebabkan Bill dan Gloria Gaither merasa gentar, sehingga mereka selama beberapa tahun tidak menulis lagu-lagu rohani seperti biasanya. Hingga pada satu hari firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 1-3 berbicara langsung ke dalam hati mereka. Firman Tuhan ini berkata, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus, dengan Allah." Nah, firman Tuhan ini mengingatkan mereka berdua untuk memfokuskan diri mereka bukan pada hal-hal duniawi, tetapi pada hal-hal surgawi di dalam Kristus. Karena Kristus telah bangkit dan Kristus telah hidup, sehingga Kristus memberikan mereka hidup. Nah, pada akhirnya ini menginspirasi mereka menulis lagu Sebab Dia Hidup atau Because He Lives. Nah, ada satu kisah lain. Suatu hari seorang pelukis sedang mengundang temannya untuk datang melihat lukisan-lukisan di galerinya. Nah, sebagai seorang sahabat tentunya orang ini datang memenuhi undangan dari sahabatnya ini. Tetapi suatu hal yang sedikit aneh terjadi ketika seorang ini datang. Oleh sahabatnya tidak langsung dibawa untuk melihat lukisan-lukisan di galerinya, melainkan dia membawa sahabatnya ini ke dalam suatu ruang yang gelap gulita. Dia menunggu di situ kurang lebih 15 menit, dan setelah itu baru dibawa untuk melihat lukisan-lukisan di dalam galeri itu. Tentunya temannya ini merasa aneh. Mengapa aku tidak langsung melihat galeri tapi harus masuk ke dalam ruang gelap, ke dalam kamar gelap selama kurang lebih 15 menit. Lalu dia bertanya kepada sahabatnya, "Mengapa engkau melakukan demikian?" Lalu sahabatnya ini, pelukis ini berkata, "Engkau datang dari luar, di mana di dalam kota yang sibuk ini, mungkin perhatian kamu, pandangan kamu masih dipenuhi oleh hiruk pikuk kota dan jalanan-jalanan di kota. Sehingga ketika Anda masuk ke dalam kamar gelap, Anda akan pelan-pelan menghilangkan kebisingan hiruk pikuk kota itu. Sehingga ketika kemudian Anda masuk ke dalam lukisan dalam galeri-galeri saya, engkau akan benar-benar mempunyai pandangan yang murni, yang tidak diganggu oleh kebisingan dan hiruk pikuk kota itu." Nah, jemaat sekalian, seringkali kita di dalam kehidupan kita juga mengalami banyak kebisingan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita menghadapi dan mengalami banyak kesulitan, permasalahan, dan seringkali hiruk pikuk kehidupan keluarga, pekerjaan, studi, pertemanan, dan yang lain-lain ini telah membutakan mata rohani kita sehingga kita tidak bisa melihat Kristus. Marilah di momen Paskah ini kita arahkan pandangan kita kembali kepada Kristus yang telah hidup dan memberikan kita kepastian hidup
penuh berkat baik di dunia ini maupun di dalam kekekalan. Mungkin ada kalanya kita perlu sewaktu-waktu masuk ke dalam kamar gelap untuk sesaat, menjauhkan diri dari segala hiruk-pikuk kehidupan. Kita sisihkan waktu hanya untuk bersama Kristus. Di dalam ruang gelap itulah kita buang segala kebisingan kehidupan dan kita memfokuskan hidup kita kembali kepada Kristus. Seperti referen dari lagu yang ditulis oleh Bill dan Gloria Gaynor. Sebab dia hidup, ku tahu hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kembali Bill dan Gloria Gaynor memfokuskan hidupnya pada Kristus dan mereka berdua kembali aktif menulis banyak-banyak lagu rohani dan menjadi berkat bagi banyak orang percaya. Selamat Paskah.